Sobat 7, saya Mario Lawalata. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan kafe yang unik dan bisa bertahan. Hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Sebenarnya tertarik awalnya tuh karena saya tuh suka jalan-jalan, suka traveling. Terus kan saya suka tuh ngeliat tempat-tempat yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang ada yang berbeda dan tempatnya tuh kayak bukan tempat turis lah gitu, tempat yang lebih lokal dan something yang ada nilai value-nya yang beda lah gitu. Nah, habis itu saya pengen pengen deh punya gitu. Akhirnya saya coba beberapa kali tadinya, udah coba restoran. Saya gagal ini udah ini tempat kelima akhirnya, 4 atau 5 yang akhirnya bisa terrealisasikan gitu. Amin banget gitu, puji Tuhan. Di masa pandemi ini malahan saya bisa ada tempat ini, ada si Unfinished Coffee ini. Tadinya pengen punya partner juga biar nggak terlalu berat-berat amat modal awalnya. Tapi ya lagi-lagi pandemi ya, saya juga mengerti. Jadi banyak yang, waduh berat lah, lagi masalah dengan usahanya mereka masing-masing, dengan keluarganya. Ya akhirnya saya memutuskan untuk udah saya coba sendiri aja deh gitu. Saya memilih konsepnya Unfinished karena sesuai nama Unfinished juga sebenarnya konsepnya dulu terjadi baru namanya. Jadi sebelum buka 1-2 minggu baru saya memakai nama Unfinished Coffee gitu. Ya karena lagi-lagi saya pengen tempat yang nyaman, yang simple juga tapi tetap terkonsep. Jadi ini every single sudut-sudut semuanya ini semua dikonsep. Jadi nggak ada yang memang udah begitu gitu, bangunannya udah begitu, enggak, bangunannya tadinya rapi lah, rumah nggak seperti ini malah dihancur-hancurin gitu. Jadi saya pengennya apalagi tempat sekarang itu udah banyak banget coffee shop terutama, udah ribuan. Jadi konsep it's really important dan saya memilih konsep Unfinished, pengen aja sesuatu yang berbeda, coffee shop tapi nggak yang terlalu rapih. But again it's a concept, bukan asal-asalan. Wah, perkembangan pertumbuhan coffee shop sih udah udah melebihi jamur kali ya. Jadi udah gila banget, udah terlalu banyak banget, udah terlalu, ya mungkin kayak di jalanan ini aja atau sekitar sini aja tuh setiap 100-200 meter udah pasti ada gitu coffee shop. Jadi banyak banget, udah gila banget lah. Malahan Unfinished Coffee ini malah kita ini kayak ibarat yang baru lah. Karena kan kita juga baru mau setahun ya, kita 13 Februari openingnya 2020 gitu. Jadi perkembangannya itu sangat pesat, sangat bagus. Jadi ya sebenarnya sih ya it's a good thing ya, karena jadinya orang juga punya banyak option untuk memilih tempat hangout gitu. Dan untuk ngopi-ngopi, dan orang jadi juga menghargai kopi-kopi, rasa kopi dan terutama kopi Indonesia itu sebenarnya kita itu kaya banget akan kopi gitu. Oh sebenarnya sih target pasar kita sih semua kalangan lah ya. Sebenarnya kita ya kalau emang anak udah umur ya mungkin 17 tahun udah suka ngopi, ya kita dari 17 sampai 45 gitu. Sama kadang-kadang sampai 50 tahun juga banyak. Kita kebetulan pagi itu lebih orang-orang tua yang kerja masih WFH. Itu banyak banget, terus kalau sore baru anak-anak muda, selalu gitu sih kita. Jadi target pasarnya selalu semuanya, cuman jamnya aja yang berbeda gitu. Menu andalan dari Unfinished Coffee ini ada satu yang sesuai namanya ya, Unfinished Coffee kita punya. Karena saya minta banget khusus waktu sebelum buka kita harus punya signature gitu. Jadi itu kopinya memang unfinished gitu, jadi masih ada rempah-rempah gitu. Jadi
semacam Vietnamese coffee kayak gitulah, semacam itu salah satunya. Terus kalau yang kayak zaman kekinian kopinya itu kita punya creamy latte, itu jadi kita kan di sini pakainya nektar bukan pakai gula aren. Makanan kita ada spaghetti brulee, ada bakso tahu, itu juga paling sering dipesan. Non coffee kita ada blue unfinished sama yogurt leci, itu enak banget lah, saya aja juga suka kangen. Pokoknya harus dicoba semuanya lah di sini. Enak-enak kok, karena sebelum makanan itu dijual di sini saya yang approve. Jadi kalau nggak enak salahin saya berani. Media promosi sih awalnya lebih tertolong dengan mouth to mouth ya, jadi ya koneksi saya dan teman-teman saya. Terus ya pasti sosial media, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Terus TikTok kita baru bikin juga, dan kita waktu awal-awal kita banyak mengundang ya influencer-influencer itu gitu. Jadi awal 3 bulan pertama tuh banyak banget yang membantu kita banget lah dengan mereka posting-posting di sosial medianya mereka gitu. Terutama yang mempunyai follower banyak dan yang sering banget berhubungan dengan coffee shop. Itu kita kebantu banget, jadi kita thank you banget sama mereka. Nanti kita mau ulang tahun juga, kita mau bikin acara sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kita terus berusaha supaya promosi ini tetap terjaga, dan ya Unfinished Coffee-nya juga tetap namanya tetap banyak orang-orang yang belum tahu akan tahu dan akan mencoba untuk datang ke sini. Selain lihat tempatnya juga mencoba makanan dan minuman kita. Wah, indikator kita sih ya kan lagi-lagi saya bikin Unfinished ini karena saya sebagai customer. Jadi saya pengennya orang yang kesini itu benar-benar nyaman. Nomor satu udah pasti keramah tamahan barista-barista dan juga staff-staff semuanya, termasuk saya pun kalau lagi ada di sini. Terus juga kebersihan itu juga penting banget. Lagi abis itu baru menjaga kualitas makanan dan minuman, itu juga nggak boleh kita jadi berbeda gitu. Jadi hari ini lebih enak, besok orang pesen kok menu yang sama kok agak anehnya rasanya, itu juga nggak boleh banget gitu. Jadi sebetulnya 2 itu penting banget, semuanya tuh benar-benar harus kita jaga sih. 3 itu sih paling diutamakan lah gitu. Selebihnya ya yang lainnya mungkin lebih kenyamanan misalnya untuk tempat parkir gitu-gitu. Kita juga menjaga walaupun nggak ada parkiran mobil, tapi kita sengaja karena kita punya view taman yang kita nggak mau blok untuk view itu. Itu salah satu keunikan kita soalnya di sini. Ya bertahannya adalah ya kita harus mengikuti peraturan ya, namanya peraturan negara. Ya, kita nggak boleh tidak mengikuti gitu, kita harus ngikutin. Dan ya lagi-lagi kita harus coba segala cara, misalnya promo-promo online itu juga dikencengin. Udah gitu kita bikin diskon-diskon, special diskon kita selalu bikin. Banyak promo-promo gitu, misalnya paket lunch, paket dessert, paket apa itu kita cari gimana caranya supaya mereka tetap tertarik untuk kesini, tapi juga mengikuti peraturan sesuai pemerintah. Berencana membuka outlet di kota lain, sangat berencana. Yang paling udah sangat udah bener-bener saya udah bolak-balik, udah lihat tempatnya udah ada, tinggal tinggal kapan aja untuk bangunnya, lagi nabung dan cek harga-harga semuanya. Itu adalah di Bali, paling dekat. Mungkin abis itu mungkin Jogja. Ya rencana sih 2 itu dulu. Itu yang planning ke depan gitu. Yang lainnya sih pengennya sih kalau bisa ke macam-macam berbagai tempat sih gitu. Tapi kita yang ini aja dulu, yang hampir pasti aja dulu di 2 tempat itulah gitu, rencananya. Hanya ya itu peraturan-peraturan yang berubah-berubah kadang-kadang, jadi kita harus adjust untuk mengikuti. Ya kendala-kendala di intern aja, maksudnya di dapur misalnya tiba-tiba ada supplier kita
makanannya nggak datang atau telat atau apa, jadi wajar lah gitu. Maksudnya so far sih belum ada kendala yang sangat gimana banget gitu, belum ada. So far kita setim ya, jadi saya selalu bilang sama staff saya, barista saya, kita ini semua tim, jadi jangan menganggap saya itu bos atau ini, walaupun iya tapi tim. Jadi ada apa-apa anytime mau kabarin saya jam berapa aja, kabarin aja gitu. Jadi saya nggak mau dibanding kalian nggak komunikasi tapi jadi masalahnya makin besar gitu. Jadi ya so far sih kita it's a good teamwork, so mudah-mudahan kita bisa bertahan terus, bisa menjadikan lebih bagus lagi Unfinished Coffee, bisa ya itu berkembang ke macam-macam tempat lagi gitu. Gimana Sobat 7? Udah ada bayangan dong bagaimana kalau mau membuka bisnis cafe? Semoga tadi semua itu bermanfaat buat kalian semua, dan semoga apapun yang kalian akan jalankan, bisnis apapun itu, semoga sukses dan berhasil. Amin. Saya Mario Lawalata, pamit, see ya at Unfinished Coffee.